Gunung Puntang. Area perkemahan yang terletak di Bandung Selatan ini merupakan saksi bisu dari sejarah Radio Malabar. Industri radio pemancar terbesar di Asia dan satu-satunya yang dapat memancarkan frekuensi lintas benua. Kontur lembah di kawasan ini ternyata mendukung efektivitas rambat gelombang yang mengarah langsung ke Netherlands. Pembangunan stasiun radio ini dilakukan oleh seorang ahli teknik elektro Dr. Insinyur C.J. De Groot sejak 1916. Namun De Groot sempat mengalami kegagalan dan baru berhasil memasang antena teleponken pada tahun 1922. Setahun kemudian, Gubernur Jenderal De Valk meresmikan kawasan Radio Malabar ini tepat di tanggal 5 Mei 1923. Selain bangunan pemancar, di kawasan Radio Malabar ini terdapat komplek perumahan pegawai yang dilengkapi dengan beragam sarana hiburan seperti lantai dansa dan juga gedung teater. Namun masa kejayaan tempat ini harus berakhir pada tahun 1946 dengan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Kini kita hanya bisa melihat puing-puing bangunan sisa kejayaan masa lalu dan juga cerita misterinya yang melegenda. Konon, kawasan ini dihantui sosok noni Belanda berbaju merah yang sering menggoda para pengunjung. Anehnya, sosok wanita ini hanya menggoda laki-laki. Suara jejak langkah prajurit baris berbaris pun sering terdengar di area seputar goa. Dapatkah tim misteri Tukul mengungkap tabir? Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mela Derby dan saya akan menelusuri tempat wisata yang sangat indah yaitu Gunung Puntang. Wana wisata Gunung Puntang, tempat radio pemancar pertama yang bisa komunikasi lintas benua. Subhanallah, sangat luar biasa sekali. Saya baru ngerti sekarang. Coba kalau dari dulu saya ngerti, saya akan datang lebih dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, apa kabar? Pak Okoy, ini saya mengagumi tempat ini. Ini apa ini? Mungkin bisa diceritakan dari awal sini, Pak. Bersama Melani. Nah begini Mas Teko, ini dulunya itu stasiun Radio Malabar, tempat komunikasi antar benua ya. Dari sini pertama dulunya itu kalau nggak salah dari halo Bandung itu mungkin dari sini. Halo Bandung gitu. Halo dari Bandung ke Belanda gitu. Oh, waktu membuka itu siaran tuh halo Bandung ya itu dari sini. Ini karena tempat pemancar. Kayak kalau sekarang itu HP kan. Ini telegraf, telepon dari sini. Luar biasa. Malabar ini gitu Mas Teko. Dari tahun 1917 sudah ada mobil, coba bayangin. Ya udah kan dari sini. Masuk dari sini sampai ke atas, nanti Mas Teko selanjutnya ke sana nanti. Kalau boleh tahu sekarang digunakan sebagai apa? Sekarang dikelola oleh Perhutani Bandung Selatan, dipakai tempat wisata gitu. Tempat perkempingan gitu. Berarti bagus ya Mas Tukul ya? Pastinya. Bisa jadi edukasi wisata gitu kan? Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sangat menarik sekali untuk wahana education dan tempat wisata sejarah yang sangat berkesan. Ya silakan kita lanjut aja menuju gua. Gua ya? Menuju gua aja. Wow. Penasaran seperti apa temannya? Gimana Mela? Kita di gua loh. Lanjut. Wah. Kayak gitu terus. Mr. Tukul. Jalan-jalan. Halo. Saya tanya. Di sini yang orang pada tahu ini tentang Non Leni. Ya, Non Leni itu anak tuan Belanda. Ya memang meninggalnya di Belanda, mungkin terlalu cinta di sininya sampai sering menampakkan atau masuk kesurupan. Biasanya dia iseng
terutama kalau ada laki-laki yang sama dia tertarik. Dialami sama saya, itu ritualnya tuh kita harus nyediain telur ayam dara 2 biji, terus rokok putih 2, anggur 2 gelas. Kita waktu tidur tuh langsung dibawa mimpi. Dan itu yang di dua-dua itu dia ada juru bahasanya 1 orang. Di sini sekalian pengumuman aja, kalau camping di sini jangan menenteng tempat nasi, kastrol, liwat, apalagi bilang-bilang mau pada makan sambil di teng-teng gitu. Nah, nanti ada yang suka memperlihatkan penampakan. Kadang-kadang ada kuntilanak, ada bunyi aungan, atau ketawa, atau nangis. Paling menemukan sesosok wanita berbaju merah. Terus kalau untuk yang lainnya terkadang terdengar suara seperti prajurit yang sedang berjalan dan ya berbaris lah seperti itu. Kalau yang lain ya paling penampakan-penampakan seperti biasa. Kalau yang seperti itu, ya kalau dari kami sendiri kemungkinan jarang untuk mengetahuinya. Paling pas ekspedisi ada antar yang ngediagnosasi. Kalau pada saat tim Wismis kesini, paling kami menemukan seperti prajurit kerajaan, berbadan manusia, berkepala seperti macan. Rida dan Solepati menelusuri area perumahan pegawai, tempat sosok noni Belanda berbaju merah sering menampakkan diri. Ini. Iya. Menurut Kang Soleh gimana? Ini menarik ya Kang Soleh? Ini menarik banget. Memang pemirsa, residu energi yang saya tangkap ketika benturan zaman sekarang beda. Sekarang kan memang ada keramaian ya. Dulu kan sepi. Artinya benturan itu pasti ada dari energi yang negatif ke positif. Karena di sini saya juga sering digunakan untuk seperti ritualnya sekalian. Ya, ketika Mbak Rida mau interaksi atau komunikasi, saya melihat sosok-sosok itu pada duduk di situ. Seperti anak-anak kecil juga ada tentara-tentara, banyak banget yang memperhatikan. Mungkin Mbak Rida lagi narik energi ya. Ini pemirsa energinya sangat kuat. Saya coba untuk membantu energi untuk yang bisa komunikasi Mbak Rida kepada seseorang yang diharapkan untuk bisa interaksi. Yang saya tanya. Tadi waktu saya mau ambil sosok perempuan ini, ada sosok laki-laki. Yang penting menyerah ya, nggak rela ya? Iya, sosok laki-laki dari arah belakang. Jadi saya langsung saya lepas dan energinya kita ke belakang. Memang saya merasa juga pemirsa ketika Mbak Rida narik, itu energinya seperti api yang langsung menyerang kita, menghantam kita. Ya seperti tadi dari awal saya melihat energi kebentuk warna merah gitu. Saya pikir tadi itu sosok yang seperti mitos tadi ya? Kan? Ya benar. Itu sosok perempuan itu, tapi saya melihatnya energi warna merah. Astagfirullah ya Allah. Ini benturan pemirsa antara udara dingin, hujan, dan ini. Tiba-tiba saja Rida kehilangan kendali atas raganya. Siapakah sosok yang merasukinya? Sosok noni Belanda berbaju merah yang kita cari ataukah sosok yang lainnya? Nama Anda siapa? Oh, pemirsa ini tangannya dingin banget, seperti tidak ada darah sedikit pun dalam sosok beliau. Marlene. Oh iya. Oh iya. Berapa tahun umurnya? 20. Oh, 20 tahun. Anda suka berdansa? Yes.
Saya tahu Anda suka berdansa dari nari-nari tadi, muter-muter. Kenapa Anda di sini? Ini mau dansa nih. Rida ternyata dirasuki sosok Marleen, seorang wanita Belanda yang gemar berdansa di masa hidupnya. Hal apa yang membuat sosok tersebut masih bergentayangan sampai sekarang? Kenapa Anda tetap masih di sini? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Saya suka di sini. Oh, suka di sini. Kamu meninggal di mana? Jauh. 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 Oh, di Belanda? Nederland? Jauh. Saya suka dansa. Oh, suka dansa. Maaf, Madam, ketika Anda di sini itu kejadiannya gimana? Sampai Anda meninggal di sini, bisa diceritakan. Nih, saya dari jauh. Saya dari jauh. Dari jauh, terus? Iya. Kita punya kekasih? Ada. Namanya siapa? Anda suka banget, cinta banget pada beliau? Di sini ada berapa sosok yang masih tinggal di sini selain Madam? Thailand. Semua datang ke sini. Yes. Semua datang ke sini. Mau makan. Anda meninggal di Belanda? Yes. Tapi kok bisa nyampe sini di Jemena? Bisa diceritakan? Wah, astagfirullah. Mau naik Anda? Mau ke sini? Naik sini? Enggak, cepat. Mobilnya lewat sini. Sosok Marleen sepertinya enggan keluar dari tubuh Rida dan ingin menunjukkan sesuatu pada kita semua. Gimana tadi bisa seperti itu teh? Jadi waktu Marleen masuk ke saya berada di tempatnya Marleen gitu. Jadi pada saat itu saya nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi sama saya, tapi saya bisa menjelaskan. Jadi pada saat itu saya melihat ini seperti pesta dansa, orang berbicara, terus ada beberapa yang berdansa gitu. Terus dia berdansa sama sosok laki-laki. Menggunakan kacamata kecil sekitar usia 37 seperti itulah, 35, rambutnya pendek, tinggi, tapi kalau saya sosok Marleen ini agak kecil, nggak seperti orang bule ya. Orang bule kan tinggi ya, tapi kalau sosok Marleen ini mungkin karena itu dibilang non-Leni mungkin namanya Marleen kali ya, mungkin di bahasa Belandanya Marleen kali ya, dipanggilnya sama kita. Saya melihat beliau berdansa, sosok berdanya jauh lebih tinggi dari dia, sekitar bisa gini. Nah, yang menarik di sini saya melihat saat malam itu Marleen itu punya kamar di sini. Tadi yang ditunjukin di situ. Oh, ya mungkin ya sekitar sini, mungkin itu ya. Yang kan ini posisi di sini nih saya lihat. Oh, yang mau naik tadi tuh. Nah, ini posisi di sini, ini kan ini atasnya seperti jendela ini ya, ya, dan ini ada balkon. Di atasnya tuh balkon. Jadi apa maksudnya? Saya pernah tahu ya, seperti dia suka janjian di situ sama sosok pria Indonesia. Saya hanya melihat sosok laki-laki di luar sedang menunggu, dan dia biasanya tuh keluar lewat jendela itu. Karena kalau ini saya lihat jendela zaman dulu tuh ya, Kang Soleh, itu dia besar. Jadi seperti pintu loh, Kang Soleh, karena dia besar si jendelanya itu. Jalan asmara. Sepertinya, karena saya merasa kayak yang saya rasakan ya pada saat saya
di tempat. Jadi saya rasakan suka cita banget. Saya masih penasaran nih, Teh Rida, tentang sosok yang baju merah itu. Sebenarnya siapa dia? Iya, ya. Apakah Anda yang masih di sini atau masih di lingkungan sini atau tempat lain? Baiklah pemirsa, kita akan ungkap lebih lanjut siapa nih sosok wanita berbaju merah dan sosok ada sosok penggoda juga ya. Iya. Baik, ikuti terus Mr. Tukul. Angkat. Kakinya angkat. Masuk dulu. Ini seperti dicekek ini. Dulunya ini sengaja dibuat oleh yang orang Belanda itu sengaja untuk penyimpanan alat-alat telekomunikasi radio Malabar. Anak perempuan masih muda, umur 19 tahunan, baju putih dengan rambut panjang terjurai ke depan. Pernah dia ambil gambar sini, masuk ke tertangkap kamera kakek-kakek jubah putih. Ada perempuan juga ke setengah badan ular ke atas. Sebagian teman-teman kami itu melihat ada sosok yang dibilang orang tuh kuntilanak berbaju merah. Juga sama ada hantu berkepala buntung. Kalau untuk yang berbaju merah itu di dekat gerbang, kalau yang itunya di dalam. Dari segi metafisik kebanyakan di sini prajurit-prajurit. Juga ada dayang-dayang sama kebanyakan harimau. Nah, dekat ya? Awas. Sampai ini. Nah. Udah dekat. Ya. Mana ini? Itu apa Pak? Waktu saya kesini ini cuma segini. Oh. Cuma segini, cuma masuk badan aja. Ada penampakan apa? Ya kalau penampakan ya mungkin kakek-kakek yang berjenggot segini di sini. Terus kalau nggak salah itu ada ular ya. Kepalanya itu perempuan ke atas. Sama. Ini emang berair ya? Ini memang. Ini tadi Pak, ini katanya ada laki-laki berjenggot. Mungkin Mas Ahmad bisa melihat apa aja. Ada laki itu uang. Iya. Kakeknya dia bawa tongkat sini. Terus memang ular itu yang memang yang tadi. Iya. Dia suka kesini juga. Suka kesini. Nah, sama luar biasa. Iya, tanya hati-hati. Gimana kalau kita masuk aja? Yuk. Namanya Om ya. Bisa nggak Mas Ahmad untuk mencari informasi apakah dulu ada yang membuat ini sampai kena tanah longsor tanah ini? Ada yang ngeliat sih. Bisa silakan komunikasi sama. Ya, atau mungkin ada harta bendanya nggak di sini? Kalau harta benda sih nggak ada kayaknya Mas Tukul. Cuman kalau pusaka sih mungkin ada beberapa di dalam. Ya. Silakan. Jawab. Saya melihat sih pada saat itu tentara Jepang ya Pak, dia membawa, dia menggunakan topi seperti itu, dia membawa senjata. ya, agak kejam. Mungkin ada beberapa orang ya, Memang sosok sekitar 6 atau lebih sih yang tertimbun. Jadi dia udah seperti udah kelelahan, bajunya itu udah Capek. sobek, udah lusuh, kayak masih harus disuruh kerja. Jadi ditendang-tendang gitu. Nah pada saat dia udah ngerasa sangat lemas, jadi mungkin kayak kalau dari konturnya itu apa sih? Yang ininya dulu maksud dari bawah kan karena dia lemas untuk atas, jadi dia ke yang bawah. Dan pada saat digituin ketendang dan jatuh. Dan saya rasa sih ada salah satu tentara yang juga yang kakinya tertimbun juga. Cepat kalau lihat Jepang, ya kelihatan ada Jepang yang ketarik. Dan yang saya sih meninggalnya sekitar 6 orang atau lebih. Lebih berasa ya. Kayaknya energinya lebih kencang di sini. Mereka minta tolong ada. Oh, ada suara minta tolong. Ya, oke. Yuk, kita doakan yuk. Pemirsa, sepertinya Mas Ahmad sudah mengizinkan untuk kita mendoakan. Semoga. Yuk.
Jaga pada kesakitan. Iya. Karena kena debunya itu ya, rontokan itu Mas ya. Ada suara. Ya dah begitu sebelum mulai doa mah ada suara tadi. Kayak kurang mukul-mukul gitu. Ya, kamu tahu ini Mela listening skillnya tajam juga ya, biasa. Iya, pendengarannya tajam juga, bener. Gimana? Ada yang ngikutin? Saya pada lepas gini sih, jadi tapi ada salah satu makhluk yang agak kurang suka sih di belakang. Pak, saya penasaran nih Pak, di mana sih letak Radio Malabar yang mempunyai pemancar yang indah dan cerita menarik yang indahnya? Iya, langsung aja kita lurus ke kanan. Iya, ke kanan. Pemirsa penasaran seperti apa? Ikuti terus. Misa Tukul, jalan. Ini siapa ini? Pemirsa, secara tiba-tiba Mela Barbie diganggu oleh sosok yang membuatnya histeris tak terkendali. Sosok mengerikan apa yang sebenarnya dilihat oleh Mela Barbie? Nah, kita langsung aja menuju ke Radio Malabar aja gimana? Pusatnya di mana? Yang di atas sana. Masih jauh. Pusatnya sudah seperti ini. Apalagi Sono. gimana nih kalau kita? Ini Mas, kalau saya ini sama Kang Soleh kan dari tadi kita masih mencari sosok Baju merah. perempuan berbaju merah Mas, yang biasanya sering menggoda juga di sini nih Mas gitu. Nah, ini nih Pak Koy, bener nggak sih Pak itu? Ya. Pernah terjadi nggak sih Pak itu? Siapa Memang sih Pak itu di sini? dulunya kalau nggak salah itu Iya. orang Indonesia. Malah ya coba aja lah Bang Barida. Iya, kita penasaran nih Pak Koy. Iya. Oke Mas Tukul, saya pamit dulu. Saya mau observasi sama Mbak Rida yang ke sana. Terus saya sama siapa? Ini bertiga, masih untung bertiga. Saya berdua. Iya Mas. Sama Ahmad. Saya? Bertiga. Iya, sama Pak Koy sama Ahmad. Nah, pemirsa seperti apa nanti akan ditelusuri Kang Soleh Pak Bintang dan dari saya Muhammad dan Bapak Oke. Gitu terus. Misa Tukul. Jalan. Tadi saya lihat ada elang yang terbang ke sana kemari. Itu sepertinya ngikutin kita. Itu sebenarnya ada misteri apa elang? Itu ya kalau saya lihat tadi kan dari sana nih. Ini nih Kang Soleh, ini ke arah sini. Makanya tadi saya itu apa ya? Perhatikan di situ tuh apa? Jadi gini, banyak sekali ini kan karena di sini struktur pohonnya tuh tinggi-tinggi ya Kang Soleh. Saya lihat banyak sekali sesuatu makhluk berterbangan gitu. Saya melihat di sini, ya itu tadi ya. Kan yang lebih dominan itu sosok elang. Salah. Oh, nah itu Makanya- wujud asli tadi kayak nggak gitu deh. Iya, memang nggak. Itu memang cuman apa ya, Mah? Dia sosok itu yang merasukin. Maka saya juga penasaran dengan sosok elang itu sendiri. Kadang dia menyamperin seperti ada ular di situ, pemirsa di situ ada kali, dan itu arahnya ke sana, seperti ke Curug Curug Siliwangi. Masih ada jurusannya apa? Seperti ada jalan sampai ke sana, Mbak Rida. Oh gitu. Jadi Kalau sosok manusia yang kesurupan itu kalau nggak sampai disembuhin sama orang-orang yang di sana, karena ini saya lihat ini banyak gua-gua juga untuk bertapa. posisi di balik belukar ini saya melihat sosoknya seperti apa? Sosoknya perempuan ya. Kalau saya melihat sih jadi ini posisi semak ini seperti ini. Jadi si mukanya tertutup oleh beberapa tutupan. Dan seperti ada gini ya. Agak Saya nggak ngerti ini seperti jadi kalau pundak itu terlalu tinggi kalau jadi pundak manusia, jadi seperti gini.
perempuan. Seperti itu tadi, kalau saya curiganya sih seperti saya kalau dibentangkan. Wah, benar. Berarti sosok beliau masih ada hubungannya sosok Elang. Tuh. Saya penasaran. Sosoknya. Gimana kalau bisa interaksi ya? Alhamdulillah, punten teteh. Punten teteh. Ini apa? Dia melihat menatap ke arah saya. Menatap ke arah saya. Menatap ke arah saya. Merentangkan tangannya. Luar biasa panjang sekali. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi malah mendekat pemirsa, mendekat ke Mbak Rida, mendekat. Awas, Ya Allah bagaimanapun. Nah ini saya cuma mau mengambil, mau mengambil kok. Punten teteh. Ya, mohon. Astagfirullahaladzim. 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 Tenang aja. Boleh cerita ya. Masuk. Masih ada sih informasinya, agak ada, pasti ada. Informasinya ada. Ya, dia tersenyum ketika kita nyebutin nirogen. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nyai. Siapa namanya, Nyai? Nama siapa? Namanya. Pemirsa, saya nggak bisa bahasa Sunda, mungkin ambil Mas Ahmad deh. Mas. Assalamualaikum, Nyai. Nyai, teteh apa nanti, Neng? Tenang deh, tenang. Mau nggak ganggu abi mas di dia? Ini sosoknya yang terang seperti harimau juga ya, aneh ini juga seperti ada yang saya lihat pemirsa. Iya. Ya ada sih tenang deh, mau di kuku mah ada. Tenang, gua main lo ganggu ki gua abi di. Iya, ini deh. Tos, tenang ya. Nah, ya bade hayang terang. Teteh saha namina? Ini. Ayo kita lihat di sini. Teteh terang dengan uang acik berem. Ayo. Ya? Terang deh. Uang acik berem saha? Ayo. Ah, ayu. Ayu. Oh, berarti ya. Ayu teh saha teh? Ayu Ronggeng sana? kita penggoda. Mau goda di dia kan ya? Namanya Ayu ini sering yang goda anak-anak non teh sawios. rumah di sini pemirsa. Mau yang nyusulan enggak? Mau yang terang ngumpul informasi nah. Insya Allah mau ganggu. Jadi Ayu itu saat ya? Ronggeng kan ya? Aneh. Ayu nu suka ganggu di dia. Mau ganggu kemas di dia saat? Oh, kuno nggak ganggu di dia kemas? Gandingan. Nggak ganggu na kumaha teh? Nu bikin teteh marah teh naon? Nu bikin teteh kesel teh naon? Oh, ngomong gak bener. Serius juga kumaha teh boleh biasa terang? Ngomong kotor gitu teh. Gak ada pesen deh, suka sih kan kayak upamanya nu camping di dia sambil tenang. Kalau disampaikan ke anu balik camping di dia suka teu ngaganggu. Sama-sama benten alam jadi sambil tong ngaganggu gitu. Gak ada pesen naon? Macam-macam lah. Macam-macam seperti semua. Ada Macam-macam soalnya ini tempat camping kayak kanggo teh. ya. Macam-macam seperti rumah anu teh resep. Hubungan apa Anda dengan sosok elang itu yang sering terbang ke sana kemari? Anda sering masukin dia? Saya hubungannya sama elang untuk elangku. Sarah, enggak. Tos dia nya cekap. Tos dia we. Dari kamana teteh yang naon? Terus keluar nya. Terus keluar lah. Oh dia.
satu tabir misteri terbuka. Rida dirasuki oleh seorang wanita berbaju merah yang ternyata adalah tumbal dari siluman burung yang bersemayam di Gunung Puntang. Berhasilkah tim misteri Tukul menaklukkan sosok tersebut? Mbak Rida, dan ini yang saya yakini sosok merah yang kita cari. Assalamualaikum bil gaib, Nyai. Assalamualaikum bil gaib, Nyai. Siapa namanya, Nyai? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya tuh? Pribumi. Orang Sunda. Mungkin tanyain orang Sunda, tanyain deh. Saya ke tiga mana tuh? Oh kan? Nih. Saya ke tiga mana? Namanya siapa teh? Kan dia harus dikurangin. Oh, kita godain cowok-cowok ya? Oh, kenapa Anda suka goda? Suka sama cowok-cowok ganteng gitu? Anda suka baju merahnya ya? Anda kenapa suka ganggu, godain? Hanya yang terakhir mungkin saya tanya, Anda ada hubungannya dengan elang itu? Ada hubungannya sama elang? Iya nih. Oh temennya. Oke pemirsa, ini udah terlalu lama, akan saya kembali terlisir, ya. Sepertinya ya, udah ya. Tolong biarin aja. Sosok wanita yang merasuki Rida sangat sulit untuk dikendalikan. Sosok tersebut seperti diliputi amarah karena merasa diusik. Sementara itu, Solepati mencoba mengungkapnya melalui kanvas lukisan. Pesan apakah yang akan ditangkap dari sosok itu? Ada energi di sana. Saya akan ada menghalangi ketika saya ngelukis elang. Ini seperti menghalangi, makanya saya coba untuk lukis ke sana ya. Tolong kita. Pak Okoy, gimana masih jauh ya? Ya udah sebentar lagi. Loh, Mat, Mela, ini kok ada kembang sih? Ini kok apa sering kayak gini Pak? Apa ini tiba-tiba aja atau memang udah di ini? Hah? Ya mungkin ya masuklah. Apa ini? Gimana? Ya mungkin bisa saja masuk. Kan orang masing-masing punya tujuan beda-beda. Ini kapan kan musim hujan harusnya nggak ada kan, hilang. Betul. Tapi sekarang kok banyak ya? Iya. Ada di sini kembangnya kan nggak ada ya? Nggak ada. Kok? Nih. Ada ini apa nih? Tumpuk gini kan? Ini kan kalau tadi hujan kan gede. Ya. Ini harusnya kan terbawa arus kan? Iya. Kenapa ini masih merombol? Ini nggak tahu nih maksudnya apa nih? Kayaknya ini ada orang yang minta ada niat sesuatu ya? Ya ini pulpennya ini.
Coba. Tadi barusan coba ya Mas, coba Mas. Ada apa maksud dan tujuannya? Apa Mas? Udah terbawa. Apa Mas? Mungkin sih dia menuliskan kayak seperti keinginan dan maksudnya di sini maksudku. Dan saya rasa sih mungkin di sini kayak ada curug Ciliwangi sana mana enggak? Iya. Jadi mungkin kayak memberikan persembahan ke sana dan mungkin bertapak di sini juga. Pak Okoy, memang di sini memang sering banyak orang yang bersemedi atau gimana? Ya kalau banyak sih enggak, Mas Tuko ya orang gitu masing-masing punya tujuan, maksudnya ada yang di gua gitu bersemedinya, minta ini minta itulah masing-masing ya. Di situ juga di Dong Sabahu namanya bekas perkantoran kan dulunya suka ada orang yang minta-minta, yang di atas sini juga suka ada. Minta apa tuh? Gak tahu itu orang tujuannya apa, terserah mau enggaknya tahu. Dulu waktu saya di sini tahun 90-an orang yang bertapa di sana. Ada, kan itu ada bekas buana. Wah, bekas masih penasaran pasti pemirsa. Bekas apa ini? Ini bekas, ini taman sebetulnya. Ini tempat upacara, ini lapangan kan. Lapangan tempat perparkiran pegawai kantoran di sini. Kan itu dulu stasiun radio Malabar. Nah, ini taman sebetulnya. Pemirsa, ini konon ceritanya adalah kolam cinta. Ini adalah tadinya apa Pak? Ini bekas perkantoran taman. Ini namanya taman. Tapi saya mau nanya kenapa dinamakan kolam cinta? Apa bentuknya logo? Ya memang betul. Ini kalau tradisi orang-orang Indonesia sekarang ini karena berbentuknya seperti hati, makanya dikatakan kolam cinta. Apalagi untuk bercinta anak-anak muda. Wow. Terus apa ya? Pernah terjadi apa aja? Itu perkantoran, sering balap-balap. Dan di situ ada bengkel, bekas bengkel-bengkelnya, ada tempat menaruh senjata juga. Itu penjaga-jaga, kalau nanti ada penyerangan dari warga sendiri Indonesia, tempat senjatanya ada di depannya itu. Mudah-mudahan ada sisa-sisanya lah ya. Apa yang Muhammad rasakan dan Mas Ahmad lihat. Ya, saya melihatnya sih di sini masih banyak aktivitasnya Mas Tukul. Dan kendaraan-kendaraan sih. Dan saya rasa sih di sini juga kayak dipakai seperti upacara-upacara ya Kak. Betul, tempat upacara ini. Tempat upacara sebelah sana. Betul. Ini kolamnya, tapi saya yang menarik tuh situ ada elang bolak-balik terus. Ada elang bolak-balik terus. Nah, yuk sana ya. Saya lewat mana? Mana Pak, mana? Nah ini meskipun ini kan kelihatan tuh. Iya. Kelihatan kan? Nah ini sudah kelihatan, bangunan masih berdiri kokoh ya. Nah ini gedung transmisi radio Malabar kelihatan tuh dengan luar biasa. Nah ini. Wah itu mesti sih. Aduh, lihat aja baterai ini aja udah merinding ini. Di bawah aja merinding. Ada yang teriak. Kalau untuk sosok sih saya melihat di atas itu ada yang duduk maksudnya. Gini, agak besar telinganya panjang. Telinganya panjang. Mela mau nanya nih, katanya sih kalau di sini tuh suka ada anak-anak yang camping, kemah gitu kan. Kalau misalkan mereka masak nasi, kalau kastrolnya tuh dipukul-pukul gitu kan, nasi udah matang, biasanya tuh katanya prajurit itu pada datang. Ya mungkin kan gini, kan dulu itu mungkin pakai bea ya, sitinya bea. Ya mungkin bisa juga dianggapnya itu bea sama makhluk astra itu dianggapnya. Tung kentungan. Dulu kan ada kentungan itu orang-orang pada datang. Ya mungkin makhluk astra juga sama juga kan seperti itu bisa juga datang juga kan. Karena kan kebanyakan di sini yang camping itu diganggunya sama prajurit kalau sesudah masak nasi di situ. Ya mungkin saja kan makhluk astra kan beda-beda kan bisa yang ini bisa yang itu kan bisa macam-macam. Ya mungkin bisa saja lah. Mas Ahmad. Coba residual energi salah satu sosok yang ada di sini Mas Ahmad. Ya, Allah. Mungkin ketika ada bunyi itu, maksudnya mereka menganggapnya ada bahaya. Nah, yang saya lihat sih di situ ada sosok yang menunggu, sosok panggilan. Gitu. Kumisnya tipis di sini nih. Saya coba komunikasi. Wah memang kuat banget merinding. Saya dari dekat iya, bukan hanya kamu saya. Silakan Pak Okoy ditanya Pak. Saat Ahmad sedang mencoba berkomunikasi, tiba-tiba energi yang mendekati Ahmad dihadang oleh Soleh Pati. Hal apa yang sebenarnya terjadi? Ini pemirsa, ini setengah lukisan yang baru
dilukis Kang Soleh. Oh, tadi lukisnya belum selesai. Belum selesai Mas Tukul. Lukisan belum selesai, Kang Soleh sudah lari ke arah sini. Mas Tukul, saya nggak tahu ini ada energi dari arah sini. Karena beliau susah sekali waktu dia melukis sosok Elang itu. Ya. Beliau lari, iya. Oh, iya, yang tadi masalah. Wah. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di negara di seluruh alam semesta yang indah ini. Silakan untuk Kang Suryapati bisa menjelaskan, menjabarkan. Ini sosok beliau ini yang tadi masukin ke Mbak Rida. Sosoknya ini yang suka penggoda dan jahil, Mas. Itu apa? Kalau dia ngomong itu kayak apa ya? Cerewet gitu loh. Centil gitu. Centil. Dan ngomongnya kenceng banget. Tapi seperti kalian. Ini tadi lihat miripnya tinggi. Oh iya. Aku merinding. Apa ini? Dan sosok ini sering masukin ke elang, Mas. Kadang berubah jadi elang. Ini yang ini mbaknya ini. Iya, Mbak. Dulu ke merah. Sudah muncul langsung merah. Mukanya ya, Mas. Tapi kan ada sinar di sini tadi. Menurut ke sini tadi memang ada sinar di situ sih. Merinding saya. Sampai Ya. ke sini merinding saya. Memang sering ganggu. Ini berarti di ketika sini. sinar itu sering Berarti mengganggu ada. ketika Mbak Rida tadi di sana, Mas. Seperti bola api. Kalau ini apa nih? Kalau ini sosok ini yang memang saya telusuri ketika Mbak Rida tadi yang kumisnya mungkin seperti ayahnya sosok Menir, ayahnya sosok ini yang masih ke Baria juga. Tentara-tentara orang Belanda yang sering berkeliaran Sini. Iya, bertugas di sini. Mungkin dari Mas Ahmad bisa menjelaskan. Mungkin tadi yang elang yang kita maksud sih ini. Yang bolak-balik muter-muter hanya Emang sekitar kan sini ini aja. sebetulnya kalau dilihat dari ujung ini putih, cuman karena memang bawa energi negatif jadi kelihatan hitam-hitam. Itu matanya sering melotot ketika dia udah masukin ke Yang mbaknya orang-orang. ini? Iya. Matanya hilang juga seperti itu, Mas. Melotot gitu. Ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Pak Oke, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, kami mohon maaf. Salam hormat buat keluarga. Nah, pemirsa, tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, serta mitos-mitos, juga misteri-misterinya. Di manakah yang akan saya datangi lagi bersama tim Mr. Tukul Jalan-Jalan nanti? Gitu terus. Mr. Tukul.